absen hari ini di room chat ini ya, di room chat dengan menuliskan nomor absen, NPM dan nama lengkap untuk hari ini seperti biasa. Oke itu ya untuk perkuliahan kita dan nanti mungkin biasa di akhir ada laporan ini ya yang membuat screenshot untuk dikirimkan ke saya. Oke, kita akan lanjut ke materi ya, ke pemantapan materi dari etika politik ya. Oke, saya lihat memang ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat tugas di bab 6 ya, di bab etika politik ini nanti akan coba saya sadur sebagai bahan ujian akhir semester ya. Kan makanya Anda bikin pertanyaan juga buat jawabannya, gitu kan sudah ada jawabannya. Nah, oke, kita akan menganalisis ya ataupun membahas kelanjutan dari materi etika ya. Ini juga memang harus saya uraikan ya karena memang ini bagian dari pembelajaran penting ya bagi kita semua tentang etika yang kemarin sudah kita bahas ya pertemuan terakhir. Bagaimana kita ini memahami ya pada dia kan 3 hal ya, dari nilai sebagai makhluk yang berpikir ya, manusia itu kan senantiasa ya memikirkan apa yang dilakukan oleh manusia sampai terbentuk kepribadian ya, atau di sini mungkin juga disebut dengan karakter ya. Sebagai sebuah ajaran moral ya, etika ini sebenarnya mengarahkan kita untuk bisa berperilaku baik ya. Oke, itu yang pertama mengenai etika. Nah, kemudian yang kedua ini mengenai politik ya. Ini juga bahasan khusus ya dari saya, lebih saya tekankan lagi. Ketika mendengar istilah politik, coba apa yang Anda ketahui? Boleh Anda sambil diskusi ya, sambil menjawab apa yang saya tanyakan. Apa itu politik? Coba ketika mendengar istilah politik, apa yang Anda pahami? Devina, bisa dengar suara saya? Kira-kira kalau berbicara politik itu berbicara tentang apa? Maaf Bapak, Ya, setahu saya tentang hukum politik kayak gitu Pak. hukum politik. Devina Elia, saya dengar. Elia, bisa. Devani, kalau Devina sama Devani beda nih. Beda, Kemar, Pak. kemar nggak? Iya, kembar. Oh, nah, menurut Devani apa? Tentang pembagian kekuasaan, Pak. Bagian kekuasaan ya. Regista, Pak, apa selesai terdengar, Pak? dengar coba jawabannya langsung. Kalau menurut saya, Pak, kebijakan penyegeran yang bersifat yang menentukan arah gitu, Pak. Menentukan arah.
Rahma, Ya, Pak. ya langsung aja. Menurut saya, politik itu penyelenggaraan pemerintahan melalui pembagian kekuasaan dan kebijakan kepada partai politik. Oke. Elia, Ya Pak, menurut saya politik itu cara untuk meraih kekuasaan. cara. Sahla, Iya Pak, menurut saya politik itu suatu alat yang digunakan untuk meraih kekuasaan oleh orang-orang tertentu. Deva, Octavia. Ya, Pak. Menurut saya, proses pembentukan kekuasaan suatu negara yang ada di masyarakat. Oke, sampai situ dulu ya. Tadi Anda ini sih berbicara politik ya, bicara tadi kekuasaan ya, power. Juga bicara tadi keputusan ya. Oke. Ada juga tadi berbicara masalah kewenangan ya, authority. Jadi berbicara pemerintahan ya, bicara government. Oke, memang kalau secara spesifik berpolitik pasti berbicara masalah kekuasaan. Ya. Kalau tadi ya bilang cara, ya. Mungkin 3M ya. Secara praktis ini dimaknai sebagai 3M ya. Bagaimana untuk mendapatkan, merebut, dan mempertahankan kekuasaan ya. Sehingga dalam politik nanti ada keputusan, ada kewenangan ya dalam pemerintahan, ya. Dalam mungkin juga dalam konteks kehidupan negara ya, politik negara. Oke, itu mungkin secara praktis nanti memang hal ini yang akan kita bahas. Tapi kalau kita kembali ke hakikat ya, ke dimensi politis manusia. Sebenarnya secara individu juga ya. Jadi bukan hanya mereka tadi Anda bilang yang apalagi ya khusus yang terlibat para politisi ya, yang mau terlibat atau juga yang masuk ke dalam partai politik ya. Tapi kan sebenarnya secara kodrati manusia juga sebagai makhluk ya, yang berpolitik ya. John Politikon. Jadi kenapa manusia itu cenderung ya ada cara untuk merebut ya, karena pada akhirnya orang itu berebut atau ingin mendapatkan, memperoleh, bahkan mempertahankan kekuasaan. Bagi yang belum berkuasa, maka mereka ingin supaya mendapatkan, bahkan merebut ya dengan cara apapun, bahkan yang sudah berkuasa pun itu supaya tetap dipertahankan ya, sedemikian rupa kekuasaannya. Karena memang naluri manusia memang seperti itu ya. Sebagai makhluk yang berpolitik, sebagai zon politikon itu manusia tidak bisa melepaskan dari dimensinya sebagai makhluk politik. Ya. Ingin berkuasa. Ya. Mungkin dalam konteks kesederhanaan kita lihat dari sisi nilai sendiri ya, nilai dalam etika itu kan sesuatu yang dihargai. Kan pada prinsipnya manusia juga ingin dihargai, ya. Semua manusia ingin dihargai. Kalau Anda misalnya punya pendapat, ada musyawarah diskusi. Anda punya pendapat, Anda punya ide, kira-kira ide Anda itu senang diterima atau senang ditolak oleh teman, oleh kelompok, oleh komunitas, organisasi. Coba kalau seandainya Anda punya ide, punya gagasan, sebagai manusia Anda senang diterima, senang ditolak ide-ide Anda itu.
Diterima, Pak. Kenapa senang diterima? Kenapa senang diterima? Karena kayak merasa dihargai aja gitu, Pak. Ya itulah yang saya maksud bahwa memang dasarnya pun manusia itu seperti itu ya, ingin dihargai. Kalau kita merasa punya pengaruh atau bisa mempengaruhi orang lain, itu kan sebenarnya naluri politik ya. Bahkan yang memiliki semacam bagaimana cara ya berpolitik ya. Mungkin dalam kehidupan yang sederhana ya, mungkin Anda juga pernah mengalami ya, waktu kecil mungkin ya. Biasanya kalau seorang anak kecil melihat orang tuanya sedang ada tamu ya, orang tua sedang menerima tamu di ruang tamu misalnya. Tiba-tiba datang anak kecil ke ruang tamu tersebut. Orang tua sedang asik, sedang serius dengan tamunya. Tiba-tiba anak kecil nyamperkeun orang tuanya. Ya, ibu, misalnya. Minta jajan misalnya. Coba anak kecil minta jajan di hadapan tamu misalnya, pada orang tuanya. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Kebanyakan orang tua kalau seandainya sebagai orang tua atau sebagai anak, kira-kira bagaimana kalau seandainya anak kecil minta uang jajan di depan tamunya gitu, tamunya orang tuanya? Malu, Pak. Ya biasanya orang tua tanpa berpikir panjang ngasih gitu kan ya. Jarang orang tua yang tega mungkin. Karena memang anak kecil mungkin sudah bisa memanfaatkan situasi. Itulah konteks contoh kehidupan berpolitik yang paling sederhana ya dari seorang anak kecil. Jadi kalau ada tamu itu sebagai ajang untuk trik supaya mudah mendapatkan uang jajan dari orang tua kan gitu. Jadi jadikan kesempatan kan gitu. Karena biasanya kalau ada kalau ada tamu malu orang tuanya, tidak banyak bicara. Beda kalau mintanya tidak ada siapa-siapa kan biasanya marah ya orang tua. Oke itu ya. Nah sebagai manusia yang berpolitik, sebagai makhluk yang berpolitik, maka memang manusia itu cenderung ke sana ya. Jadi orang itu selalu berlomba ya untuk merebut, untuk mendapatkan kekuasaan ya dengan cara apapun. Jadi dan kita pun sebenarnya karena kita tadi ya, Anda juga secara naluri pribadi, saya yakin Anda punya target, punya ambisi ya. Jauh sebelum kita berbicara masalah politik negara, kita punya keinginan berarti ya, kita punya nafsu, kita punya syahwat gitu kan. Dan sebenarnya dalam konteks kehidupan politik yang lebih luas ya, kalau misalnya tadi Anda bilang bahwa politik hanya diterjemahkan kepada orang-orang yang tadi ya, yang terlibat dalam proses politik misalnya, mereka yang aktif dalam partai politik, mereka yang hanya ingin memiliki kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara. Sebenarnya kan peran-peran kita pun sebagai rakyat, sebagai manusia punya peranan masing-masing gitu kan. Karena mereka misalnya ketika para politisi untuk ikut dalam kontes politik, mereka kan butuh dukungan ya dari rakyat, ya, dari warga negara. Ketika misalnya ada calon, ada caleg, ada capres, kan ada organisasinya ya, ada partai politiknya, nanti ada lembaga untuk yang mengatur, untuk KPU misalnya kan gitu, Bawaslu dan sebagainya. Bahkan ada tim sukses, bahkan secara kita berpartisipasi pun sebenarnya ya wujud dari kita berpolitik gitu kan. Tidak harus diartikan sebagai mereka yang hanya mau menduduki kekuasaan. Kita pun yang terlibat rakyat, apalagi dalam konteks politik demokrasi kan memang kekuasaan di tangan rakyat gitu kan. Karena saya memang tidak ada niat, tidak mau berperan sebagai politisi yang menduduki kekuasaan di negara. Tapi paling tidak saya punya partisipasi ya. Bahkan ada yang membantu di kepanitiaan misalnya. Kalau kita misalnya di KPS ya, di TPS misalnya kan, ada yang menjadi tim sukses. Itu kan bagian dari sikap-sikap politik manusia, masyarakat ya. Kemudian juga misalnya jadi tim sukses dari pengawas misalnya. Saya mah hanya memilih saja misalnya. Itu juga sudah merupakan sikap politik. Bahkan ada orang yang tidak peduli sama sekali. Oke lah, saya mah tidak peduli sama sekali. Pusing mau siapapun yang terpilih,
dan nasib mah begini-begini aja misalnya. Akhirnya dia menyatakan diam atau apatis, tidak peduli. Nah, orang dengan mengatakan apatis, tidak mau memilih, tidak peduli, dan bahkan mengatakan diam, tidak mau sama sekali, itu juga merupakan sudah bentuk berpolitik atau sikap politik dari manusia. Jadi apapun ya, mau dia, mau aktif, mau tidak, mau pasif, bagaimanapun, itu pilihan-pilihan kita dalam konteks kehidupan bernegara merupakan wujud dari sikap politik kita. Ya, tinggal bagaimana kita ini berperan, mau karena kita punya hak ya, hak dipilih dan memilih. Ya baiknya sebagai warga negara kita gunakan hak kita ya. Bahkan lebih jauh kita juga punya hak untuk dipilih juga gitu. Kalau kita punya kemampuan, punya kesempatan ya silakan. Karena memang setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan gitu kan. Oke, itu ya. Nah, kemudian karena dalam politik itu membuat orang ya target, karena kan yang menjadi incaran manusia hanyalah kekuasaan ya. Karena untuk mencapai kekuasaan ya, kadang itu bisa menghalalkan segala cara ya. Apakah dengan cara yang legal, formal, cara-cara yang baik, maupun dengan cara-cara yang tadi. Apapun dilakukan demi kekuasaan ya. Tidak peduli kawan ya. Tidak peduli lawan. Nah, dalam politik, kalau sudah masuk ke ranah politik, kita bicara politik dulu lepas dari yang lainnya. Kita sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan didukung oleh teori-teori yang mendukung ya. Seorang ahli politik mengatakan bahwa dalam politik itu mustahil ya, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan ya. Jadi inilah yang abadi hanya kepentingan, bukan kawan ya. Mungkin hari ini kita bisa bergandengan erat ya sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi esok hari kalau sudah berbeda kepentingan, kita akan menjadi musuh ya, menjadi lawan. Sebaliknya yang hari ini menjadi bermusuhan pun mungkin esok hari akan menjadi teman. Tergantung kepentingannya ya, kita berada di posisi mana. Dan tidak ada yang mustahil ya, bukan matematika dalam politik itu. Yang sesuatu itu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak mungkin juga bisa menjadi mungkin gitu. Karena memang pada prinsip kalau kita tarik pada hakikat manusia ya, kita tarik ke materi filsafat lagi, kan dalam filsafat manusia adalah makhluk yang misterius itu kan. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia itu sebenarnya. Misterius ya gitu. Jangan terlalu percaya sama manusia itu. Hanya kalau hanya sebatas para politisi menjanjikan kampanye ya, terus pas terpilih beda lagi, itu hal yang jangan kaget karena memang setiap manusia punya hal seperti itu gitu kan. Apalagi kalau tadi politiknya sudah buta aja gitu kan. Yang penting berkuasa, tidak peduli prinsip, tidak peduli kawan, tidak peduli lawan tadi kan gitu. Bahkan pada sampai pengorbanan untuk membunuh teman pun, membunuh sahabat pun, membunuh hubungan darah pun, saudara pun ya tidak ada soalan dalam politik itu ya. Demi kekuasaan itu orang tidak mempedulikan hal itu ya. Kalau sudah buta akan kekuasaan ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan ke sana ya. Yang kata John Locke itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lain ya kan. Semua tokoh-tokoh ya, filsuf-filsuf daerah abad pertengahan mengatakan untuk kekuasaan itu boleh dengan segala cara ya. Tidak peduli moral, tidak peduli nyawa seseorang itu kan. Yang penting kekuasaan itu didapat aja gitu. Sikat sana, sikat sini, silakan itu. Tidak ada yang salah demi kekuasaan, orang bisa seperti itu. Makanya konteks dalam kehidupan bermasyarakat gitu kan. Pertama kita jangan terlalu baper gitu kan. Sisi lain bukan berarti tidak boleh punya perasaan, boleh, tapi dalam kadar-kadar tertentu kita bisa jangan kaget juga kalau kita sudah tahu gitu kan ya. Apalagi kan saya di awal manusia itu dengan terlalu berharap lebih ya pada politisi, pada pejabat gitu kan. Dengan beberapa janji-janjinya biasa-biasa aja ya. Kita pun dalam konteks kehidupan yang
dekat aja di lingkungan yang terkecil ya, kita punya teman, maksudnya kita punya sahabat. Karena jangan terlalu percaya pada sahabat, jangan terlalu setia pada teman itu ya. Kalau Anda punya sahabat baik, maksud kalau punya pacar, kalau punya pasangan juga jangan terlalu setia. Ngapain Pak setia sama pasangan? Bisa pasangan, bisa pacar, bisa sahabat, gitu kan. Mungkin hari ini bisa setia, mungkin suatu hari nanti akan mengkhianati Anda kan, akan mengkhianati kita. Jadi biasa-biasa aja kalau hubungan sama manusia itu ya. Kalau misalnya Anda membenci saya sangat benci Bapak dosen. Anda jangan terlalu membenci saya, biasa-biasa aja bencinya gitu. Karena mungkin nanti esok hari nanti Anda akan suka sama saya. Ya. Sebaliknya kalau Anda suka sama saya juga jangan terlalu suka, biasa-biasa aja gitu kan. Karena mungkin nanti esok hari nanti Anda akan membenci saya gitu kan. Itu pada siapapun ya gitu dalam konteks hubungan manusia. Karena ada dimensi politis yang mungkin tadi ya. Kalau tadi kita berbicara etika, bagaimana manusia itu supaya berperilaku baik, tapi di sisi lain manusia juga punya ranah politis gitu kan. Karena kalau sudah berbicara kekuasaan ya kan tadi ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang di kita aja ya yang menjadi para politisi, karena memang kita jangan menyalahkan dengan ya pasti kok orang berlomba-lomba mendapatkan jabatan ya, bahkan mau jadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, gitu. Padahal sudah kaya misalnya. Mereka kurang apa lagi kan dari sisi kekayaan ya. Banyak para pengusaha sekarang nyaris memiliki partai politik ya, termasuk Prabowo ya, Sandi mungkin ya. Bahkan pemilik-pemilik media itu kan mereka pemilik para miliarder dan memang memiliki jaringan politik juga. Ngapain coba? Tidak puas dengan harta. Jadi kalau berbicara kekuasaan itu tidak ukurannya bukan kepuasan harta karena berbeda ya. Mungkin harta sudah mereka dapatkan, tapi tahta belum mereka dapatkan. Jadi kan itu. Jadi harta tahta itu selalu bergandengan tadi kan gitu ya. Jadi karena mereka walaupun memiliki harta yang mungkin tak terbatas, tapi kepuasan yang lainnya belum mereka dapat, yaitu kekuasaan tadi. Sehingga ya itu hak, saya kita juga tidak bisa menyalahkan ya hak mereka. Ya. Kita berusaha memiliki hak yang sama sebenarnya. Asal kita punya kemampuan, mungkin kalau lebih praktisnya kita punya modal atau tidak kan gitu. Jadi tadi dibatasi ya, usia juga orang ya mau tua mau muda ya silakan aja selama dia masih hidup. Ya. Makanya pada saat di era feodalisme sebelum adanya era modern ya, kekuasaan itu kan tidak terbatas ya, raja bisa seumur hidup berkuasa. Bahkan setelah dia meninggal pun tidak mau diberikan ke yang lain itu kan. Makanya turun-temurun, yang penting anaknya. Karena saking serakahnya manusia. Itu jelas pada zaman feodalisme ya. Bahkan di era modern di Indonesia juga Soekarno aja level Soekarno pernah mengangkat manusia presiden seumur hidup. Lalu apa bedanya dengan raja kalau gitu? Katanya Indonesia negara modern. Tapi kan tadi ini politik itu kan. Karena kalau sudah berkuasa manusia itu cenderung ingin berkuasa selamanya. Ini sudah menjadi hukum alam ya manusia itu ya. Soeharto dengan berbagai cara juga bisa berkuasa selama 32 tahun. Dengan cara apapun kan bisa apapun bisa dilakukan oleh manusia untuk kepentingan politik ya. Bahkan sekarang misalnya ada wacana 3 periode ya. Mungkin nanti akan nambah lagi gitu kan. Oke, jadi itu ya. Ini karena dalam politik itu tidak yang penting berkuasa aja ya, tidak peduli apakah dulu itu berteman atau tidak. Siapa sangka coba ya. Di 2 Pilpres 2014, 2019 ya. Begitu panasnya ya persaingan Prabowo Sandi ya sampai terpecah belah cebong kampret di masyarakatnya gitu ya. Tapi tiba-tiba sebulan setelah pemilu 2019 tiba-tiba Pak Prabowo masuk ke kolam ya. Ke istana. Kan menjadi teman akhirnya kan gitu. Terus juga setahun kemudian akhir tahun kemarin Pak Sandi ya, masuk juga ke kolam ya gitu ya, ke istana. Ya jadi lalu buat apa? Makanya tidak ada yang tidak mungkin ya. Orang bisa bertarung, kalau kita lihat di media orang bisa bertengkar ya
kesehatannya. Mungkin di belakangnya mereka senyum-senyum aja kan, karena mereka sama-sama memiliki jabatan ya, walaupun berbeda pendapat. Oke, jadi ketika sudah berkuasa ya, apapun bisa dilakukan oleh manusia ya, apakah itu pelanggaran hukum ya, tidak peduli aturan, kadang-kadang ya tidak peduli moralitas, bahkan tidak peduli nyawa pun bisa dihalalkan ya demi kekuasaan. Ya. Sehingga ya saling sikut sana sikut sini ya, orang bisa bertengkar demi kekuasaan ya, itu bukan barang langka dalam kehidupan berpolitik. Nah, untuk itu supaya kehidupan politik lebih baik ya, makanya perlu etika politik di sini ya. Kenapa ini penting ya? Selain kita jangan apolitis ya, dengan menjadi manusia yang anti politik. Paling tidak walaupun profesi Anda misalnya di bidang kesehatan, paling tidak Anda tetap menjadi manusia yang melek politik, karena dalam kehidupan kalau kita terlalu polos dalam kehidupan ya kita mungkin akan dicurangi, akan manfaatkan orang lain gitu kan. Karena ini politik ini yang menentukan segalanya ya dalam kehidupan. Jadi kalau tadi politik bertujuan untuk kekuasaan kan sebenarnya para penguasa ya yang menguasai negara mereka lahir dari proses politik. Negara yang dijalankan oleh penguasa itu lahir dari proses politik. Yang basic awal yang mengurus negara adalah para politisi tentunya kan itu. Makanya dalam politik ada partai politik, ada kendaraan politik sebagai jembatan meraih kekuasaan ya untuk mengurus negara, apakah di pusat, di daerah ya. Kita bisa mengartikan negara itu pusat maupun daerah. Tetapi dalam kehidupan bernegara juga di sini ya, karena ini bukan zaman kerajaan, bukan zaman feodalisme, batasan-batasan untuk mendapatkan kekuasaan itu ada yang disebut dengan aturan ya, atau kita bicara hukum di sini ya. Jadi ini semacam tiga rantai yang tak terputus ya, antara politik sini ya, proses politik, dan di sini negara, kekuasaan ya. Kita artikan di sini kekuasaan ya. Apakah di sini eksekutif ya, kalau kita bicara negara, apakah legislatif dan lain-lain. Nah, mereka diikat oleh aturan main yaitu hukum ya. Nah, di sini mungkin ada rakyat ya, objeknya. Kita sebagai mungkin penonton di sini ya. Nah, sebagian rakyat nanti kan ke sini ya, sebagian rakyat itu ke sini kan. Nanti setelah ini kita akan mendapatkan ini kan, pelayanan dari negara maupun kita pun sebagai rakyat diikat oleh aturan negara yaitu hukum itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini mungkin semacam hukum alamnya ya gitu. Kalau proses politiknya memang secara etis, berlaku secara etis ya, baik atau buruk. Kalau memang ini ketika orang berpolitik walaupun oke lah silakan kita saling merebut kekuasaan, saling berebut jabatan, tapi dengan cara-cara yang etis ya. Dengan cara-cara yang baik. Selain mengikuti aturan main ya, ingat. Karena berbeda ya antara etika dan hukum, ini ranah yang berbeda. Ya. Kalau etika berbicara antara baik buruk ya. Baik dan buruk. Yang memang sebuah sikap yang tanpa paksaan. Sebuah sikap yang harus dengan penuh kesadaran kan gitu. Tak tertulis. Kalau hukum ini kan prosesnya paksaan ya, tentang benar salah secara tertulis, benar atau salah. Nah kalau seandainya, oke lah kita lepas ya, kalau ini jelas ada peraturan yang harus diikuti ya,
Kemudian di sini kalau proses politiknya baik, maka akan melahirkan pemimpin yang baik juga ya. Apakah di sini eksekutifnya ya, legislatifnya, wakil rakyatnya. Nah, kemudian mereka juga kan membuat aturan ya, buat aturan itu kan banyak, hukum itu luas ya. Apapun yang menjadi aturan negara kan yang negara kita kan negara hukum ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti memang ini yang menjadi tolak ukur kehidupan bernegara. Tetapi kan hukum itu sendiri merupakan produk politik gitu kan. Adanya hukum itu karena adanya penguasa yang membuat ini kan itu. Walaupun nanti berlakunya ke sini. Makanya ini pentingnya etika politik biar ketika orang berpolitik itu dengan cara-cara yang baik, yang wajar, yang etis sehingga akan melahirkan pemimpin yang baik, ya, penguasa yang baik dan akan melahirkan juga keputusan. Ya, ini kan keputusan ya, kebijakan hukum itu. Anggap kebijakan publik ya, anggapnya secara kita satukan aja. Akan melahirkan produk yang baik juga gitu kan. Jadi mungkin kalau kita menggunakan tesis ya hari ini, kalau misalnya hari ini kita di dalam sebuah negara itu hadir pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, dan membuat sebuah keputusan yang tidak adil, bisa jadi diawali oleh proses politik yang tidak baik, ya, yang tidak beretika. Karena hukum, walaupun hukum ini merupakan panglima dan harus dijunjung tinggi, ya kalau mending kalau hukumnya memang dibuat dengan cara-cara yang adil gitu kan. Kan kita tahu sendiri ya, mungkin kalau kita lihat sisi penegakan hukum banyak ketidakadilan ya, banyak kecurangan. Kadang-kadang kan hukum tadi karena buatan manusia, buatan para politisi gitu kan. Mungkin hukum akan dibuat, didesain hanya untuk kepentingan politiknya, golongannya. Jadi ini ranah yang berbeda ya. Sekali lagi antara mana itu hukum, mana itu etis ya, nilai etis ya. Kadang-kadang demi hukum orang bisa aja mengotak-atik hukum ya. Mengotak-atik aturan demi kekuasaan misalnya, demi kepentingan kelompok atau golongannya atau pribadinya. Yang kadang mengesampingkan nilai-nilai normanya, etisme, nilai etikanya gitu. Ini yang sering kita lihat atau yang mungkin yang sering terjadi ya dalam kehidupan bernegara khususnya. Tadi ya, misalnya tadi masalah tentang eh, sumpah janji misalnya ya, masalah kekuasaan. Secara hukum ketika misalnya tiba-tiba Prabowo dan Sandi masuk ke istana, masuk ke kolam ya, nyebur ke kolam ya, jadi cebong gitu ya, kalau bahasa sindirannya ya. Apakah itu melanggar hukum? Tidak ada larangan ya. Orang kalau sudah mau dia berkuasa, mau jadi apapun itu hak dia. Tapi mungkin secara etis diharapkan ya dengan adanya kan betapa terpecah belahnya bangsa ketika Pilpres 2 kali itu ya. Memang sangat fanatis gitu kan antara pendukung mungkin yang tidak mau lagi oleh Jokowi maupun yang masih ingin Jokowi gitu kan. Jadi harapannya ketika para pendukung yang masih ada, harapannya kan ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi yang diharapkan menjadi tokoh perubahan, ya paling tidak menjadi pengawal ataupun menjadi bagian yang aspirasi yang bisa mewakili kelompok yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Jokowi misalnya. Tapi ketika sekarang bisa tiba-tiba pimpinannya tokoh yang diharapkan tokoh perubahan, kemudian masuk ke kekuasaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan para pendukung yang tidak mau yang berbeda pendapat dengan Pak Jokowi kan mungkin ada sebuah kekecewaan, ada nilai etis yang dilanggar gitu kan. Ya masih mending kalau misalnya Pak Prabowo-nya maupun Pak Sandinya bersikap ya, berbicara atau menjadi jembatan pemersatu antara kelompok yang sudah terpecah itu gitu. Tapi kan yang terjadi malah sebaliknya ya. Ada yang mengatakan Prabowo Sandi masuk istana ya, pendukungnya masuk penjara kan gitu. Malah ya terjadi perpecahan.
Ini contoh ya antara benturan dalam politik ya, antara benturan mana itu ranah etis, mana itu ranah hukum, mana ranah aturan. Misalnya gini, mungkin juga ini contoh yang harus kita pahami ya. Ketika pemilu aja ya, terakhir kemarin 2019, pemilu presiden. Ketika kan ada dua calon ya, itu juga kan sudah keputusan yang hasil kerjaan para politisi ya. Kenapa harus dua calon kan? Harusnya kan kalau mau banyak calon bisa dilonggarkan aturannya. Tapi oke lah, sudah terlanjur mereka bermain para elit, akhirnya dua calon dan aturan kan ada aturan pemilu ya, aturan kampanye misalnya. Di mana dulu itu sebelum dirubah atau pemilu pilpres sebelumnya itu biasanya kalau ada dua calon dan satu calon sedang menjabat ya, berarti incumbent bahasanya. Nah, Pak Jokowi kan incumbent tahun kemarin sedang menjabat. Kalau dia mau mencalonkan lagi, harus cuti dari presiden, cuti dulu, jadi lepas dari jabatannya, biar fokus ke pertarungan politik ya sebagai calon presiden, biar ada pertarungan yang fair. Tetapi ini aturan dirubah akhirnya gitu kan. Ketika calon incumbent tidak harus cuti, sehingga memang kemarin ada kejadian ya tadi ya, kejadian antara Pak Jokowi itu dia bisa merangkap calon juga merangkap sebagai presiden gitu kan. Sehingga ketika dia kunjungan kerja ke daerah bisa sambil kampanye gitu kan. Memang secara aturan legal tidak ada persoalan gitu kan, itu sudah menjadi sah secara hukum. Tapi secara etis itu baik tidak kalau ada pertarungan yang satu memang merangkap sebagai calon dan juga merangkap sebagai penguasa, yang satunya memang murni calon gitu kan, akhirnya tidak fair gitu kan. Tapi ya itu tadi kan, hukum kadang-kadang mengesampingkan etis ya aturan itu. Sekarang juga mungkin dinasti politik ya, dulu ada larangan ya. Kalau misalnya orang tua ataupun anak ataupun istrinya menjabat, kemudian tidak boleh yang lainnya ikut menjabat lagi atau ikut mencalonkan lagi menjadi apakah kepala daerah ya, apakah DPR, apapun ya, yang penting pertarungan dalam pemilu. Sekarang kan ya tahu sendiri kan di tahun kemarin akhir tahun di pilkada serentak ada anaknya ya jadi wali kota Solo gitu kan, pelakunya jadi Medan. Secara hukum apakah itu melanggar? Tidak. Tidak ada larangan karena aturan tidak dilarang ya. Anak presiden atau menantu presiden dilarang untuk mencalonkan menjadi kepala daerah. Nggak ada. Tapi secara moral mungkin merasa terganggu gitu kan. Wajar lah untuk menang juga karena anak presiden itu kan, menantu presiden itu kan, orang bisa berasumsi seperti itu. Bahkan kalau nanti rapat pimpinan misalnya dengan kepala daerah, anak ayahnya presiden misalnya ya, anaknya menantunya kepala daerah. Ini rapat keluarga atau rapat negara gitu kan. Jadi kan ada konflik interest artinya kan, ada benturan kepentingan di dalam urusan daerah maupun urusan negara. Tapi itulah tadi ya, kadang-kadang dalam kekuasaan itu seperti itu, dalam politik itu hukum juga bisa dipermainkan oleh mereka yang berkuasa ya. Jadi ini yang berat gitu ya. Jadi mencari sosok yang negarawan itu sulit gitu kan. Harusnya itu kan idealnya kalau politik melalui dasarnya memang nilai etis gitu ya, nilai etika. Jadi ketika orang yang berkuasa dengan cara yang baik, kemudian dia tampil menjadi penguasa, tampil mereka menjadi negarawan ya. Jadi setelah dia melihat di pucuk pimpinan, dia melihat rakyat itu dengan kacamata yang lebar ya. Tidak hanya satu kacamata bahwa ini kubu yang mendukung, ini yang tidak mendukung gitu kan. Sehingga ya kalau yang mendukung itu dilindungi, kemudian yang tidak mendukung disikat, dihabisi misalnya oleh negara, oleh penguasa. Harusnya tidak seperti itu. Gitu. Harusnya kan melihat semuanya. Ya. Karena mereka diikat oleh aturan ya, diikat oleh konsekuensi logis gitu kan, karena dia berkuasa karena pilihan rakyat dan dia juga memang menggunakan uang rakyat kan. Karena yang membayar pajak itu, yang membayar negara itu bukan hanya pendukung, tapi juga semua rakyat itu kan. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, yang pro maupun yang kontra ke penguasa, harusnya itu semuanya rakyat gitu kan. Jangan dikotomikan yang ini mah anti negara, yang ini mah pro negara gitu kan, pro penguasa. Ya harusnya jangan melihat itu.
Sehingga ketika ada kebijakan hukum pun itu adil untuk semua, gitu kan? Tidak tebang pilih. Ini yang berat ya. Jadi persoalan etis ini, ya, persoalan moral ini memang persoalan yang cukup berat ya, karena tidak menjamin ya. Saya mungkin sering bicara di depan mahasiswa, eh, tidak ada jaminan kita ya untuk menjadi orang yang baik, orang yang bermoral ya. Tapi kalau Anda misalnya untuk menjadi orang cerdas, mungkin saya tidak ragu ya. Mungkin Anda akan menjadi orang yang hebat dalam dunia akademik Anda ya. Tapi untuk menjadi pribadi yang baik itu bukan jaminan ya. Karena nanti ada ujian tersendiri kan gitu. Jadi ini pentingnya kita memahami etika ini di sini ya. Karena tidak berbanding lurus ternyata ya. Kemampuan intelektual itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan moral dan etis. Saya akan lihat sesuatu dulu di sini ya. Gambar apa ini? Siapa ini? Saya akan menguji daya kritis Anda ya. Siapa? Jelas bukan saya ya. Coba yang bisa jawab ini siapa? Lingkungan apa tuh? Menteri. Ya? Gambar apa? Ini gambar apa? Uang, Pak. Uang berapa? Uang 10.000 yang tokohnya diganti pakai tokoh Mensos. Mensos. Siapa mensosnya? Mantan ya? Juliari. Julian Batubara ya. Oke. Apa yang bisa Anda komentari dari gambar tadi? Kalau kita kaitkan dengan tadi ya, dengan etika politik ya, dengan hukum. Coba. Saya ingin Anda berpikir juga ya. Uang tersebut bentuk sindiran dan Iya, cuma jelas ya. Bentuk sindiran mah. Berarti kan ada persoalan moral yang besar di negara kita ya. Yaitu korupsi ya. Dan saya hakul yakin bahwa masalah korupsi ini adalah akarnya di sini ya, dari moralitas ya. Bukan pada masalah intelektualitas maupun kemampuan politik dan kemampuan penegakan hukum ya. Karena di kita tidak kekurangan ya. Para politisi hebat kita sudah banyak, ahli hukum sudah banyak ya. Yang paham hukum dan saya yakin mereka yang terlibat korupsi ya. Kan para menteri ya, kita kan di akhir tahun dikejutkan oleh 2 kementerian yang tak terduga dan kedua-duanya tokoh muda ya. Menteri yang masih muda-muda usianya itu ya. Itu kan generasi muda itu wah yang diharapkan pembaharu ya. Menteri-menteri muda itu. Tapi kan ternyata korupsi juga tidak pandang usia ya. Dulu orang mengkritik gara-gara warisan Orde Baru ya. Pak Harto dan kawan dan kronik-kroniknya. Setelah reformasi lebih liar lagi ya. Dulu katanya zaman korupsi itu pernah ada bilang korupsi di bawah meja ya. Kemudian berubah di atas meja. Sekarang dibawa dengan meja-mejanya gitu. Semuanya dibawa, diangkut ya gitu. Tingkat serakahnya. Oke. Ternyata terjadi ya korupsi ya. Berarti kan ada persoalan ya
Dan kalau Anda lihat profil dari dua menteri, baik itu Edi Prabowo ya, Menteri Perikanan Kelautan dan Menteri Sosial kemarin itu, dua-duanya juga mereka orang hebat ya secara intelektual. Mereka lulusan luar negeri semuanya ya. Bagaimana dulu Pak Prabowo mendidik ya, menyekolahkan, katanya memulung anak. Ya itu kan binaan Pak Prabowo ya. Kalau lihat profilnya Edi Prabowo, dia dari keluarga biasa diangkat, dia berprestasi, cerdas, diangkat, disekolahkan ke luar negeri dan bisa menjadi salah satu orang terdekatnya Prabowo. Termasuk Batubara ya, termasuk Julian itu termasuk tokoh PDIP yang memang secara karir kemampuan intelektual juga hebat ya, dididik oleh PDI untuk menjadi intelektual ya, sekolah di luar negeri S2, S3. Tapi kan tadi ya tidak berbanding lurus dengan kecerdasan moral ya. Dan jadilah ya korupsi. Selain sebagai pelanggaran hukum juga sebagai pelanggaran moral ya. Jadi kalau korupsi ini melanggar kedua-duanya kan, melanggar hukum negara juga melanggar moralitas ya. Apalagi ya korupsi bansos ini yang sangat menyedihkan ya, di tengah pandemi hampir setahun masyarakat kita disuruh untuk diam ya, dan memang menambah ekonomi yang semakin terpuruk, dan negara punya tugas untuk mengayomi, untuk mensejahterakan negara rakyatnya dengan adanya Kementerian Sosial, dengan program bansosnya. Ternyata yang dikorupsi mungkin lebih banyak daripada yang dibagikan ya ke rakyat gitu kan. Yang katanya dulu di awal Pak Menteri hanya minta 10.000 kan, bukannya katanya 10.000 kan. Itu yang terciduk oleh KPK ya. Tapi kalau lihat majalah Tempo termasuk tokoh-tokoh masyarakat anti korupsi ya, itu sampai dibongkar isi bansosnya ya. Yang dilaporkan itu harga 300.000 katanya, satu paket bansos, harga kotornya. Setelah dicek bersih, itu saya lihat di majalah Tempo ya, dicek itu hanya 170.000 ya. Itu harga bersihnya, berarti ada keuntungan 130.000 kali 2.700.000 paket sembako. 100 triliun itu ya, miliar yang dirampok oleh, ya itu baru Kemensos ya. Mungkin kalau nggak tahu kementerian lain yang terlihat, yang tidak terlihat itu kan. Oke, jadi itu perilaku korupsi ya. Itu kan tadi kalau kita lihat ke kajian hukum maupun kajian politik ya, etika, berarti itu melanggar kedua-duanya ya. Secara hukum melanggar, secara etik melanggar. Bahkan korupsi bansos itu juga majalah Tempo sampai menelusuri ya, masuk ke partai penguasa ya. Mungkin Anda tahu sendiri lah partai pemenang ya, yang lambangnya salah satu apa gitu ya. Bahkan sampai ke parah-parahnya lagi tuh katanya juga anak lurah ya. Karena kan kemarin juga ikut calon ya di Solo, anak lurah katanya juga sama terlibat dalam penunjukan bansos di Kemensos ya gitu. Penunjukan kantongnya, reseknya. Banyak beberapa perusahaan yang gagal kerjasama dengan Kemensos karena mungkin tidak sedikit keuntungannya ya yang didapat oleh oknum dari Kemensosnya. Jadi sangat luar biasa ya kejahatan korupsi di negara kita ya di akhir tahun ini. Yang harusnya memang itu menjadi fokus perhatian ya, betapa bejatnya mungkin moralitas para pejabat negara kita ya. Itu di sisi lain ya. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kasus yang lain yang sama hebohnya di akhir tahun 2020 kemarin ya. Tadi mungkin yang juga sudah saya singgung di bab sebelumnya ya. Tapi ini dalam konteks kita melihat keadilan negara secara hukum ya maupun secara etis ya. Yaitu ketika kepulangan tokoh Habib Rizik ya. Kita bandingkan dengan dua kasus korupsi ya. Yang besar itu. Kan sama-sama hukum, sama-sama negara ya harusnya ya, sama-sama kasus gitu. Anda lihat adil atau tidaknya gitu kan. Biar kita bisa membuka ya apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika Habib Rizik pulang ya dengan agenda yang macam-macam ya, ini juga dari Imas dari Pilkada DKI ya, dan sebagainya, mungkin terlalu panjang kalau dari sana saya ceritakan. Tapi yang tidak gini, ketika dia pulang ya, di kita sudah pandemi, ada aturan tentang batasan berkerumun ya,
protokol kesehatan katanya. Padahal kalau berbicara dari sisi hukum ya, yang namanya aturan tentang protokoler itu bukan hukum pidana ya. Orang kalau kita masyarakat melanggar kerumunan misalnya itu bukan hukum pidana ya. Itu mungkin pelanggaran administrasi. Dan memang ketika para Habib Rizik misalnya mengadakan pengajian ya dan pesta pernikahan itu kan sudah dihukum secara administrasi ya, didenda atau 50 juta, dan sudah membayar denda 50 juta itu. Terus selesai urusan tiba-tiba ya tetap itu dianggap sebagai pelanggaran pidana ya. Sampai pada kasus kilometer 60 ya, meninggalnya para pendukung Habib Rizik yang sekarang juga belum selesai ya. Siapa pelakunya, siapa penembaknya itu kan kalau itu jelas kejahatan pidana ya. Kalau misalnya polisi atau negara menembak warga negara tanpa ada alasan yang jelas ya, itu kan sudah jelas bukan lagi pelanggaran pidana, itu pelanggaran HAM ya, HAM berat. Itu bukan lagi urusan penegak hukum biasa, urusan Komnas HAM harusnya. Itulah pentingnya penegakan hukum secara adil ya. Tapi itu nggak apa-apa lah ya. Itu sudah terjadi, misalnya Habib Rizik dianggap sebagai kejahatan pidana ya, karena sudah ditahan juga kan Pak Habib Riziknya, termasuk juga pendukungnya juga sudah terbunuh kan, itu sudah tidak bisa kita ini lagi. Yang terakhir ketika tanggal 30 Desember ini ya, ketika tiba-tiba Kementerian Menko Polhukam dan 6 pejabat tinggi negara lainnya, termasuk 3 kementerian ya, itu membubarkan ormas FPI ya. Bayangkan ya, tokohnya sudah dipidana, walaupun bukan pelanggaran pidana kan. Kalau perampokan, pencurian, ya, pembunuhan, narkoba, korupsi itu baru tindak pidana. Tapi kalau hanya pengajian berkerumun, dianggap pidana itu oke lah, itu silakan aja kita lihat nanti, tonton aja drama-dramanya. Tokoh-tokohnya pun dianggap tadi ya belum terbukti bersalah, sudah dihukum, sudah ditembak mati dan dibubarkan pula ormasnya. Ya, oke itu. Saya bukan dalam konteks membela, tapi melihat kalau misalnya negara punya hak, memang siapapun ya bisa untuk membubarkan, bisa untuk menghukum orang, rakyat ya, menghukum ulama, menghukum organisasi itu silahkan. Tapi ingat kita kehakikatnya sebagai negara hukum ya, negara Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan untuk menyalahkan orang, benar salahnya manusia, rakyat, atau benar salahnya organisasi itu harus dengan keputusan hukum ya, atau dengan proses pengadilan ya. Ini yang mengganggu, mungkin saya mungkin sedikit paham hukum ya, juga para ahli hukum juga mengatakan yang demikian ya. Jadi kalau yang namanya menteri itu, pejabat negara itu bukan penegak hukum. Dia tidak ada kewenangan, kamu bubar. Tidak ada kewenangan untuk berkata seperti itu. Harus ada bukti, dibuktikan di pengadilan ya. Karena kita negara hukum, bukan negara otoriter, bukan negara komunis gitu kan. Kalau dulu di negara komunis ya tidak masalah ya, negara bisa menghukum orang tanpa pengadilan ya, menghukum organisasi yang berlawanan bisa tanpa pengadilan. Tapi kalau ini negara hukum, nah ini terjadi lagi di kita, gitu kan? Ada dianggap FPI ya meresahkan. Harusnya kalau misalnya ada pelanggaran pidana ya buktikan apa yang dilanggar oleh FPI tersebut gitu. Sama ketika dulu ya, ketika pemerintah dalam TAP MPR melarang komunis, PKI, karena jelas ada bukti-buktinya kan gitu ya, ada kejadiannya, ada memang korbannya gitu kan. Beda dengan yang sekarang gitu kan, belum terbukti secara hukum tapi sudah dibubarkan ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bandingkan lagi dengan tadi yang kasus korupsi ya, karena begini ya, untuk koruptor saja 2 menteri yang ditangkap KPK itu sampai sekarang belum dinyatakan terbukti bersalah secara hukum karena masih proses penyidikan. Nah kan sudah jelas ya, dalam artian ya sudah ada fakta-faktanya ya, mungkin juga korbannya juga korupsi sudah banyak ya, warga yang tidak mendapatkan bansos itu akibat kebanyakan yang dikorupsi gitu kan. Tapi untuk kejahatan korupsi saja itu sebelum adanya putusan pengadilan itu belum dikatakan bersalah. Beda ketika tadi ya, kepada ormas, hanya ormas yang kerjaannya hanya bakti sosial mungkin ya, dan tidak pernah minta uang ke negara, tapi segitu bahayanya menurut negara, menurut penguasa hari ini. Tapi partai politik yang sudah jelas mereka banyak merampok negara ya, yang mungkin juga banyak yang terlibat,
Maksudnya kan begini, kalau logikanya adil ya, kalau ada ormas yang terlibat pidana maka bubarkan ormasnya gitu kan. Sama juga kepada partai politik, kalau partai politik yang banyak terlibat korupsi maka bubarkan juga partai politiknya gitu tanpa ragu. Tapi kan tidak sebaliknya ya, malah yang lebih galak ke pihak-pihak yang mungkin tidak ada hubungannya, tidak ada kerugian negara di sana gitu. Beda ketika tadi pada yang jelas-jelas merugikan negara. Jadi itu ya, kita akan melihat hari ini ya, di negara kita hari ini bahwa memang masih ada permasalahan-permasalahan ya, ataupun ketidakadilan yang diperlihatkan secara gamblang oleh penguasa tentunya kan gitu ya. Dan kalau kita mau membiarkan hal ini terus-menerus, ya saya jujur tidak ada harapan gitu kan kalau kita melihat seperti ini ya gitu. Tidak ada harapan yang lebih baik lagi. Karena kalau hukum tidak berlaku adil gitu ya, ya kita mau bagaimana, mau menjadi bangsa yang maju bagaimana kan di tengah-tengah keterbukaan ya. Sekarang misalnya upaya penguasa untuk menutupi kelemahannya, menutupi kekurangannya dengan cara apapun ya. Dengan sekarang kurang apa lagi padahal ketika semua elit sudah mendukung ke penguasa ya, nyaris semua partai politik kan sekarang masuk ke istana ya, termasuk dengan para tokoh-tokohnya. Apalagi media. Tapi kan masyarakat yang lain lebih cerdas, itu kan ya, bisa melihat informasi yang lebih dalam lagi di media-media yang lain ya, di channel-channel yang lain gitu kan, sehingga seburuk-buruk sehebat-hebat apapun menutupi kekurangan akan terlihat juga gitu kan. Dan memang imbasnya dari sini akarnya dari masalah tadi ya, kalau kita mau merenungkan dari mungkin nilai etika ya, terutama masalah kejujuran ya. Karena kalau sudah jujur mah saya yakin tidak ada yang ditutupi gitu ya. Tidak akan ada pernyataan yang terus berbeda-beda di antara masyarakat maupun di antara penguasa. Kadang-kadang kan berbeda-beda pernyataannya itu ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B kan. Kadang-kadang diralat lagi pernyataannya gitu kan. Jadi memang ini ya betapa pentingnya pendidikan etika politik ya. Sehingga saya harapkan ya Anda sebagai generasi muda bisa untuk melek politik paling tidak kan gitu ya. Bisa untuk paham bahwa dalam negara ini kalau kita ada ketidakadilan, ada ketidakjujuran, lalu kita diam, masuk ke perangkap. Ya. Karena saya yakin bangsa yang maju itu karena mereka walaupun misalkan nilai-nilainya beda dengan kita, nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai kearifan lokalnya, tapi mereka saya yakin jujur ya bangsanya, negaranya gitu kan. Apalagi kita ini sebenarnya sudah punya bekal yang bagus ya, nilai-nilai kita, nilai-nilai lokal kita sudah sangat luar biasa. Tinggal mungkin mentalitas bangsa kita ya, terutama nilai etis dan nilai kejujuran yang mungkin tidak hadir ya sampai hari ini. Sehingga ya banyak ketidakadilan yang terlihat. Oke, sampai situ ya di pendalaman di materi etika politik. Mungkin di akhir kan di bab Anda juga sudah bisa menjawab ya kalau pertanyaan apa sih pentingnya pendidikan politik ya. Nah, karena memang mata kuliah ini merupakan bagian dari pendidikan politik ya. Dan memang kalau saya bukan jubir istana ya, saya bukan jubir pemerintah. Saya akan membuka semua yang ada yang masalah agar terbuka. Saya ingin kita ini terbiasa dalam hal kejujuran ya. Melihat masalah ya. Jangan takut menyatakan kejujuran walaupun mungkin kita dalam situasi ya seperti ini ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan atau mau komentari dari apa yang telah saya uraikan selama semester ya. Kita beratap muka di Zoom maupun di media-media yang lainnya. Oke. Ada yang mau dikomentari? Atau mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup aja ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita masih ada media lain untuk bertanya. Kalau di WA memang saya jarang menanggapi karena terlalu banyak yang masuk. Gitu ya.
Jadi kalau untuk kepentingan pembelajaran Anda lebih baik berkomentar di classroom aja ya, biar kita masih ada waktu lah. Dan untuk tugas bab 7 akan saya periksa aja di semua videonya ya. Kasih waktu saya untuk memeriksakan ini sampai nanti UAS untuk penilaiannya. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nanti kirim ini ya, kirim screenshot warahmatullahi untuk bukti perkuliahan. wabarakatuh.